kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Di sini Allah mengatakan dha'iqah, merasakan. Sehingga kematian itu sejatinya ada rasanya. Kalau kita lihat Al-Quran, setidaknya ada 2 rasa kematian. Yang pertama, ada orang yang menjalani prosesi sakaratul maut dengan perasaan sengsara, menderita, tersiksa luar biasa. Kita bisa baca misalnya pada Quran surah Muhammad ayat 27 dan 28. Fakaifa, bagaimana nanti idza tawaffat-humul malaikah, ketika malaikat mematikan mereka, yadribuna, malaikat memukuli, wujuhahum, wajah mereka, wa adbaruhum, dan punggung mereka. Jadi ada jenis sakaratul maut dalam keadaan dipukuli oleh para malaikat. Saya kira kita semua belum pernah ada yang punya pengalaman bagaimana rasanya dipukuli oleh malaikat, dan nanti akan dialami ketika sakaratul maut. Dan kalau kita cermati ayat ini, Allah menggunakan ungkapan yadribuna. Yadribuna itu jamak, yadribu 1, yadribani 2, yadribuna buahnya. Jadi yang memukuli atau malakul maut itu banyak jumlahnya. Katakanlah namanya Israel. Kelihatannya Israel itu bukan satu person, mungkin satu departemen, personilnya sangat banyak. Ada yang mukuli wajah, punggung. Lah, siapa yang matinya dalam kondisi dipukuli malaikat? Ayat selanjutnya Allah mengatakan, dzalika bi annahum taba'u ma askhatallaha. Itulah orang yang ketika di dunia ini memperturutkan apapun yang membuat Allah murka, wakarihu, dan membenci ridwanahu, apapun yang diridhoi oleh Allah. Jadi definisinya sangat mudah difaham. Perintah Allah dia abaikan, larangan Allah justru yang dia lakukan. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak syahadat, tidak ngaji, tidak silaturahim, kerjanya narkoba, korupsi, prostitusi, dan lain-lain. Insya Allah matinya digebuki malaikat seperti itu. Yang kedua, ada orang yang menikmati proses kematiannya. Jadi kematian adalah kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Kita baca misalnya pada Quran surah Al-Fajr ya, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyah, dengan merasa puas. Di sini Allah mengemukakan dengan bahasa yang sangat mudah difaham. Irji'i ila rabbiki. Rabb, Allah punya sifat rububiyah. Sifat rububiyah Allah itu Allah teteskan kepada kedua orang tua kita. Kama rabbayani shaghira. Bagaimana orang tua itu mengasuh saya, merawat saya, ngopeni saya shaghira, waktu masih kecil. Kita merasakan sifat rububiyah itu, sifat kasih sayang. Nah, karena kita merasakan sifat rububiyah Allah lewat kedua orang tua, maka keinginan pulang kepada Rob, kepada rububiyah ya, kepada orang tua merupakan kekuatan yang luar biasa. Saya kira bapak-bapak yang sekarang masih punya orang tua di tanah Jawa, menjelang Lebaran pasti kepingin pulang. Pasti. Bahkan kapal penuh mulai sekarang itu. Orang-orang yang tidak bisa naik pesawat karena harganya melambung tinggi, dia naik kapal kelas ekonomi, membawa anak, istri, rombongan-rombongan di bawah semua. Terombang-ambing di gelombang laut, tidak dimasalahkan walaupun muntah-muntah. Sampai di Surabaya charter mobil.
Ternyata rumah orang tua tidak berada di pinggir jalan karena harus melewati pematang sawah menuju Gerumbul. Gerumbul adalah desa kecil di tengah-tengah sawah, itu namanya Gerumbul. Apa boleh buat? Mobil berhenti di pinggir jalan, bapak, ibu, anak keluar, ya, bapak membawa koper sambil nuntun kakaknya yang besar, ibu menggendong anaknya yang kecil. Kita lihat jalan pating ketantil di atas pematang sawah. Kenapa seperti itu? Itu adalah tuntutan kerinduan. Mungkin belum sampai di rumah turun hujan lebat, terpleset koper berhamburan, dipungutin lagi, jalan lagi. Sampai di rumah melihat rububiyah Allah, ya, melihat sifat rububiyah Allah yang terwujud dalam bentuk ibu misalnya masih hidup, lupa kalau belepotan tanah. Saking gembiranya ditubruk ibu itu. Oh ibu, maafkan saya baru bisa sowan. Le sopo kowe paijo ibu. Mungkin akan nangis dalam pertemuan selama kira-kira 10 detik saking gembiranya. Setelah itu dilepas karena aroma ibu kurang bersahabat, maklum sudah tua, bau minyak gosok barangkali. Nah, pelukan 10 detik itu rodiyatan mardiyah, kepuasan yang luar biasa, diperjuangkan berhari-hari, mungkin dipersiapkan bertahun-tahun. Nah, kalau orang yang meninggal dunia itu bukan ketemu dengan orang tua, tapi irji'i ila rabbiki, pulang ketemu dengan Rob yang hakiki, bukan dengan wujud tetesan rububiyahnya. Kayak apa itu? Pulang ketemu dengan orang tua saja sudah gembira sekali, apalagi ketemu dengan Allah, maka disebut dengan rodiyatan mardiyah, kepuasan yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan. Itulah namanya kematian yang paling nikmat.